Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita dari Prodi PAI 3. Ingin menjelaskan matkul IAD dosen pengampu Ibu Dwi Nur Aini Dahlan MPD yang berjudulkan Memahami Hakikat Fungsi Nilai Moral dan Hukum dalam Upaya Mendapatkan Keadilan, Ketertiban, dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran. Yang pertama ada nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Yang kedua ada moral. Moral adalah perbuatan tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia, apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. 4. Moral adalah tahta aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadikan manusia yang baik. Dan yang ketiga ada hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang merupakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Sifat-sifat nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat dihindari. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bisa menghindari kejujuran itu. Ya Allah. Kedua, nilai yang memiliki sifat normatif. Artinya, nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan, sehingga nilai memiliki sifat ideal. Nilai diwujudkan juga dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap manusia dan mendapatkan perilaku yang mencerminkan nilai keadilan. Adapun ciri-ciri nilai menurut Bambang Daroso 1986 adalah sebagai berikut. 1. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan, sehingga nilai memiliki sifat ideal. Terus lanjut, ada jenis moral. Ada dua macam moral dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu moral deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Lanjut, yang kedua ada moral normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang harusnya dimiliki oleh manusia. Lalu ada fungsi moral. Fungsi moral bagi kehidupan manusia yaitu meningkatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. Yang kedua, menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan dibagi di dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama ada keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Kedua, keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya. Ketiga, keadilan kodrat alam, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. Dan yang keempat, konvensional, yaitu seseorang yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. Dan yang terakhir,
Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang yang telah tercemar. Dan ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip kesopanan, kedisiplinan dengan maksud untuk mencapai sesuatu yang diinginkan bersama, yaitu terciptanya suasana yang tentram dan damai. Dan ketertiban juga didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan, karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Pembangunan dan penetapan jati diri di daerah ditunjukkan untuk mewujudkan karakter daerah dan sistem sosial yang berakhir unit, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur daerah seperti religius, kebersamaan, dan persatuan, dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Lalu ada masyarakat bermoral. Moral bahasa Latin moralitas adalah istilah manusia yang menyebutkan ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, yaitu tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Manusia dan moral. Moral adalah salah satu bagian dari nilai-nilai, yaitu nilai moral. Moral berkaitan dengan nilai-nilai buruk perbuatan manusia. Pada dasarnya, manusia yang bermoral tindakan senantiasa didasari oleh nilai-nilai moral. Hubungan hukum dengan moral. Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang sangat erat sekali. Ada pepatah Roma yang menyatakan quid leges sine moribus, artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas. Dengan demikian, hukum tidak berarti tanpa dijiwai moralitas. Yang kesimpulannya adalah nilai adalah sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi kebenarannya serta memiliki makna yang dijaga eksistensinya oleh manusia maupun sekelompok masyarakat. Sedangkan norma adalah aturan-aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekankan pribadi, kelompok masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosial. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Hubungan nilai dan norma dalam mendorong dan menekankan anggota masyarakat untuk memenuhi atau mencapai hal-hal yang dianggap baik dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.